Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kalau kita melihat tentang revisi Undang-Undang KPK ini, ada beberapa ahli hukum, bahkan juga guru besar, seperti yang tadi kata Bang Elman, yang mengatakan bahwa ada sifat kegentingan yang memaksa, sehingga kemudian Presiden harus mengeluarkan Perpu daripada kemudian melakukan judicial review ataupun legislative review. Alasannya adalah waktu itu ada ketidaktenangan dari massa. Melihat begitu banyak orang datang ke DPR dan sekitarnya, maka itu adalah kegentingan yang memaksa, dan kalau kemudian tidak mengeluarkan Perpu, justru dianggap Presiden mengkhianati kepercayaan rakyat. Bagaimana Bang? Begini Bung Leo ya, ini yang saya garis bawahi dari awal tadi kan. Harapan kita tadinya ya, para guru besar yang terhormat ini kan, terutama para guru besar yang ada di kampus-kampus ini. Yeah. Coba memberikan penjelasan kepada masyarakat kampus lah, mahasiswa terutama ya. Bahwa Perpu itu kan bukan tidak bisa, itu kan konstitusinya Presiden. Itu bisa? Bisa, dan itu hak konstitusi Presiden. Yeah. Tapi kan kalau bisa kan Perpu itu kan memang dikeluarkan untuk hal-hal yang sangat genting. Darurat ya? Darurat, tidak ada lagi pilihan gitu kan. Itu harus dijelaskan oleh para guru besar kepada mahasiswa. Yeah. Oleh karena itu jangan menggampangkan Perpu. Jangan menganggap Perpu itu kacang goreng gitu ya. Jangan diobral. Jangan diobral gitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang gampang kita obral. Nah, para guru besar ini harapan saya juga menjelaskan. Yeah. Ada dua produk hukum yang bisa ditempuh. Itu legislative review, itu juga sah. Punya bobot yang sama. Yeah. Atau judicial review, itu ke MK. Jadi kalau ada yang tidak disetujui mengenai produk undang-undang, maka dua jalur ini ditempuh. Nah, ini yang harus dijelaskan oleh para guru besar kepada masyarakat kampus dan masyarakat awam pada umumnya kan. Yeah. Jangan tiba-tiba dia bilang sudah harus Perpu. Nah, kalau guru besar aja berpandangan seperti itu kan, menurut saya sih sayang gitu ya. Atau mungkin karena kurang terinformasi lengkap duduk perkaranya, kemudian karena emosional begitu Bang, akhirnya kemudian keluarlah pernyataan-pernyataan harapan seperti saya itu. kan seorang guru besar kan itu kan masyarakat akademik kan. Masyarakat yang sangat terpelajar. Dan wajib dia mengetahui kan gitu kan. Wajib. Kita nggak wajib karena kita awam kan. Tapi kita pun merasa wajib kita untuk mengetahui tentang ini. Karena fiksi hukum ya. Semua warga negara apalagi dianggap kalau mereka menyimak rancangan undang-undang ini ketika disahkan oleh DPR, ternyata ada salah ketik. soal umur komisioner, minimal komisioner dan maksimal komisioner. Tertulis dalam angka 50 tahun, tetapi dalam kurung 40 tahun. Di dalam tulisan 40. Dalam tulisannya 40 tahun. Ini saya nggak tahu apakah DPR ini silap atau sengaja, saya nggak tahu. Tapi maksud lembaga terhormat hilap kan. Tapi apapun ceritanya, ini cacat kan. Itu sebabnya Seknek mengembalikan ini. Mana mungkin seorang presiden menaikkan undang-undang yang memang cacat gitu. Jelas-jelas salah ketik, katakanlah tanda kutip. Salah tulisan lah itu. Nah, itu sebabnya harapan kita ini menjadi ranah legislative review. Nah, oleh karena itu harapan saya para guru besar, para orang pintar, para tokoh penting di Republik ini, tolonglah ajak masyarakat jangan sering-sering menggunakan force. Kekuatan massa, ayo demo, tekan Presiden, keluarkan Perpu. 74 tahun loh kita merdeka kan. Masalahnya begini Bang Elman, kata sebagian kalangan yang mendorong supaya ada Perpu, karena Perpu itu lebih cepat. Karena prosesnya hanya perlu oleh seorang presiden, dan itu bisa dilakukan dengan cepat, daripada kemudian melakukan either judicial review, uji materi ke MK, apalagi legislative review, karena menurut mereka ini ketika sudah masuk di DPR lagi lama sekali, sulit sekali, banyak kepentingan sekali, dan mahal sekali. Bagaimana? Kemarin itu 2 minggu selesai. Oh bisa ya? Kenapa nggak bisa? Nah, sudah ada contoh itu ya? Sudah ada contoh, ada presiden baik juga kan. Nah, maksud saya gini loh,
Kalau tadinya Presiden Jokowi ini mau ingin disenangi, populer, kenapa dia merestui pembahasan revisi itu? Udah dari awal tolak. Tapi seorang Presiden Jokowi memandang jauh ke depan. Dia tidak mau di negeri ini satu ketika ada lembaga penegak hukum yang semena-mena, sewenang-wenang. Karena tidak ada kontrol, tidak ada yang mengawasi. Apalagi kalau Anda lihat belakangan ini kan ada juga bau tidak sedap mengenai internal KPK. Diduga. Saya tidak betul-betul percaya. Diduga ya. Tapi belum tentu juga saya tidak percaya gitu. Iya. Tetapi kan ini bau tidak sedap. Diduga ternyata di dalam itu ada hengki-pengki katanya. Oke. Ada permainan. Nah, ini kan perlu dikelirkan supaya bau tidak sedap ini tidak Menjadi terjadi sedap. ke depan. Maka KPK itu kan apa salahnya ada yang mengawasi. Oke. Kalau hilap ada SP3. Itu sebetulnya pikiran besar Baik. negarawan dari seorang presiden. Bukan apa-apa. Kita nanti akan bahas mengenai kepercayaan. Kalau saya melihatnya begitu, Bang Elman. Karena mungkin kurang percaya, akhirnya mau cepat-cepat dan dalam tanda petik menekankan sesuatu. Bukan Tapi kurang percaya, tidak mau percaya. tidak mau percaya. Kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita cari tahu yang seperti apa kita bisa memulihkan kepercayaan itu, kita akan dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan pemirsa Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah, ada Pak Robi. Pak Robi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Elman dan Bang Leo. Jadi Selamat saya pagi Pak Robi, langsung silakan Pak. biarkan saja berproses di MK. Cuma feeling saya ada kemungkinan itu ditolak gugatan. Sehingga ini terbukti juga dari undang-undang yang dibuat itu ya. Kita tentu sudah disampaikan oleh Bang Elman. Jadi begini, kalau sudah ditolak, nanti revisinya itu dilakukan oleh DPR 2019 sampai dengan 2024. Yeah. Tugas mereka di awal mereka bertugas, itulah yang harus dilaksanakan. Masa tidak selesai 5 tahun. Tapi saran saya seluruh strata lapisan masyarakat, termasuk dunia akademik, itu dilibatkan dan dibahas secara terbuka. Jangan terkesan seperti yang lalu, sembunyi-sembunyi dan buru-buru. Tidak cermat. Buktinya kan persoalan umur itu tadi. Jadi jangan Pak Jokowi dipaksa untuk menerbitkan Perpu. Karena saya khawatir ini jebakan lagi, nanti jadi sasaran tembak demo lagi. Dan juga kebetulan ini mahasiswa demonya ini kan seperti titik didih. Sudah turun, titik kulminasinya sudah turun. Biarlah dia berproses dengan tenang. Jadi tugas DPR yang baru 2019 dengan sampai 2024 itu tugasnya. Saya kira itu yang saran saya. Baik, terima kasih Pak Robi di Palu, Sulawesi Tengah. Di belakang Pak Robi ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Indonesia ini negara hukum, Pak. Iya. Ada landasan konstitusi dan pilar-pilarnya undang-undang. Dalam membuat pilar ini adalah kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Iya. Nah, Presiden sebenarnya sudah menyetujui, silahkan dibahas RUU KPK kemarin. Sekarang sudah muncul UU KPK, tapi belum disahkan karena masih 30 hari Presiden itu untuk tanda tangan. Tapi kalau tidak tanda tangan itu berlaku. Tetapi itu belum berlaku pun sudah digugat dan di judicial review. Artinya masyarakat banyak yang menolak. Jadi sebenarnya Presiden ini kan jangan dipaksa. Seperti yang dikatakan Bung Robi tadi. Memaksa Presiden membuat Perpu ini jebakan Batman. Nanti ada demo lagi yang menolak Perpu. Ini kan tidak karuan Indonesia ini. Mari kita dewasa menegakkan hukum itu dengan kejujuran, dengan kesetiaan untuk mendahulukan kepentingan negara. Kita mencintai KPK, tapi kita ingin KPK yang sempurna dan excellent. Kalau memang ada cacat-cacatnya ya perbaiki. Wong manusia kok tidak mau diperbaiki, tidak mau review. Boleh review judicial, boleh review legislatif. Kita jaga Indonesia, kita jaga KPK. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada pemirsa Metro TV di Aceh Tengah, Pak Mauhalizar. Pak Mauhalizar, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak.
kami melihat revisi RUU KPK ini sangat dilematis dan sangat kontroversi, bahkan prematur. Karena ini dilahirkan oleh DPR di akhir masa jabatan dengan alasan secara setoran. Ini lucu sekali. Dan yang sangat memalukan bagi saya dan bangsa Indonesia ini tentunya, betapa tidak. Mana ada negara yang produk RUU-nya bisa salah teks. Ini menunjukkan kualitas DPR RI itu kok bisa salah teks sudah dikembalikan ke Presiden. Ini RUU apa? Atau merupakan jebakan agar Presiden menandatangani RUU yang salah ketik. Ini bisa diimpeach. Pertama, RUU-nya salah ketik ditandatangani. Ini nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian RUU-nya belum lahir, belum ditandatangani dan belum disahkan, belum ada nomor. Terus dituntut kalau dikeluarkan Perpu, ini bisa diimpeach. Dan yang memungkinkan ini, kembalikanlah ke DPR. Namun DPR sekarang kan belum mempunyai alat perlengkapan. Ya susah juga, ini sangat dilematis. Dan kami pikir juga, tolonglah ini DPR selaku pembuat undang-undang cabut kembali perbaiki teksnya. Karena itu sangat krusial antara tulisan 50 kok di dalam kurung 40. Ini pembodohan atau memang betul-betul DPR-nya yang bohong? Ini kita harus tanda tanya besar. Dan kami pikir selanjutnya tolonglah kepada pihak keamanan, jangan lagi berikan panggung kepada demonstrasi untuk demonstrasi. Terima kasih Pak Mohalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Mohalizar ada Pak Arifin di Bandung, Jawa Barat. Pak Arifin, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Arifin. Ras Pak Arifin. Jadi apapun yang mau dilakukan, yang penting itu ajas hukum itu harus berjalan, yaitu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu aja yang kita butuhkan. Tadi itu mengenai masalah hakim ya kan yang dibahas, bukan masalah ini, masalah hakim. Itu pendapat Don Locke saja umpamanya. Bukan karena ada undang-undangnya, bukan karena ininya, tetapi kejujuran hakimnya, hati nurani hakimnya. Itu kata John Locke. Ya, nah, ini undang-undang tentang KPK ini sebenarnya sasaran daripada permintaan masyarakat nih. Ujung daripada semua apa nih perkara ini kan kepada hakim. Nah, hati nurani hakim inilah kira-kira dia mau memberantas hukum atau tidak. Lalu saya melihat ada keganjilan ini. Ini kayaknya memang secara pelan, secara smooth. Mereka ini sebenarnya ada kelompok yang menginginkan Jokowi ini terguling begitu. Karena ada sebuah penetapan RUU menjadi undang-undang yang menjadikannya si malakama begitu. Ya, ini bahaya. Ini memang Pak Jokowi harus kuat. Berani aja Pak Jokowi. Terima kasih Pak Arifin di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Supaya kita tidak berburuk sangka dan konspirasi, kita nanti akan bahas di bagian berikut. Bang Aman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi para penelpon kelihatannya sudah mulai berpikir bahwa memang jangan memaksa presiden untuk mengeluarkan Perpu, karena kalau itu dilakukan, kemudian itu beberapa orang mengatakan jangan-jangan itu jebakan Batman, malah mau menjungkirkan juga presiden. Bagaimana Bang? Ya, ada kata kunci yang dikatakan oleh Pak Nugroho tadi ya. Pertama, beliau menegaskan negara kita ini kan negara hukum. Negara hukum. Jadi bukan negara barbar gitu, bukan negara semaunya, bukan negara yang bisa hancur lebur hanya karena melakukan amuk massa gitu. Tidak apa-apa, amuk massa, demo. Ya, sampai kapanpun kalau hanya berdasarkan demo aja maka ada keputusan, maka itulah awal kehancuran sebuah negara. Kita jadi negara rimba ya? Ya, negara rimba aja. Nah, kedua Pak Nugroho tadi kan mengatakan, yang harus kita selamatkan adalah NKRI. Itu harus sepakat dulu kita. Jadi jangan sampai
kita menyelamatkan KPK, tapi NKRI-nya tidak selamat gitu kan. Oh. Jadi maksudnya kalau kita menyelamatkan NKRI, otomatis KPK terselamatkan kan. Karena ada di dalam NKRI. Ada di dalam NKRI. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan sepertinya negara ini akan runtuh kalau KPK ini dizolimi. Siapa yang menzolimi KPK? Nggak ada. Hari ini tidak ada menzolimi KPK. Tapi yang ada hari ini adalah ada bau tidak sedap di KPK. Ini bau tidak sedap inilah yang harus kita bersihkan gitu kan. Kita kan nggak tahu apa benar bau tidak sedap yang kita baca di media sosial. Itu sebuah apa kita bukan ngarang itu walaupun itu sudah dibantah oleh juru bicara KPK. Tapi orang kan tidak semua percaya bahwa bau sedap itu tidak ada. Tapi orang juga tidak semua juga tidak percaya kan gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya tolong kita ini bisa memahami apa dibalik daripada keteguhan daripada Presiden untuk menyetujui revisi KPK. Ada yang mencurigai begini Bang Elman, kenapa Presiden menyetujui termasuk soal Dewan Pengawas? Karena jangan-jangan ini bagian dari persiapan kalau seandainya nanti suatu saat KPK menemukan yang bisa membahayakan dirinya. Itu bagaimana Bang? Beginilah, kalau menurut saya ya, sampai hari ini, menurut saya yang terbaik, yang jujur di Republik ini paling tidak mendekati kejujuran, ya Pak Jokowi. Jadi kalau ada yang menyaksikan Pak Jokowi ini anti pemberantasan korupsi, orang itulah yang sebetulnya patut dicurigai gitu kan. Jadi apa? Nah, sekarang saya tanya Bung Leo, apa jaminan bahwa KPK itu tidak disalahgunakan? Nggak ada kan? Apa jaminan satu ketika KPK itu tidak salah menyadap? Tidak menyalahgunakan penyadapan. Apa jaminan bahwa semua yang diusut KPK itu clear? Nggak ada kan? Buktinya ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, dan jangan sudah ada 10 tahun juga yang tidak masuk ke penuntutan. Statusnya tersangka saja. Tersangka saja. Nah, inilah mengapa pentingnya ada lembaga pengawasan. Nah, maka itu sebetulnya kalau orang-orang tolong mempercayai dulu. Jangan tidak mau percaya karena punya agenda gitu kan. Tidak mau percaya atau kurang percaya atau tidak bagaimana? Mau percaya. Tidak mau ya? Tidak mau percaya karena jangan-jangan mereka ini memang menyesal ketika Jokowi terpilih. Ini saya tidak menuduh, tapi jangan-jangan menyesal. Maka satu-satunya cara inilah kesempatan kita kita buat Pak Jokowi ini jadi gamang gitu, goyang gitu. Jadi oleh karena itu kita tetap menghimbau Presiden jangan terpengaruh dan jangan pernah mengeluarkan Perpu. Itu prinsip. Karena kita negara hukum. Kalau memang mau melakukan revisi, ya lakukanlah melalui legislative review atau judicial review. Itu negara hukum kok ada. Jadi jangan mengandalkan demo. Menurut saya sih udahlah. Kita ke depan lebih bagus mengerahkan seluruh tenaga kita daripada berdemo. Mari kita produktif. Mari kita membantu negeri ini. Jangan membuat negeri ini makin terpuruk. Kau tahu nggak akibat demo kemarin? Apa, Bang? Negara ini terpuruk. Sekian rupiah hilang, kepercayaan. Nyawa juga ada yang hilang. Dan coba, siapa yang bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang itu? Dan itu akibat ulah demo itu kan. Setelah demo, mereka kan, wah, ini bukan tim kami nih. Siapa bisa membuktikan itu bukan tim dia? Nanti jangan cuci tangan gitu. Kita tunggu saja sama-sama seperti apa yang akan ditempuh. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, jalan yang paling elok dalam ketatanegaraan adalah siapa yang membuat dia bisa mencabut. Dalam perspektif itulah patut dipertimbangkan menyelesaikan kontroversi Undang-Undang KPK melalui legislative review. DPR dan Presiden selaku pembuat undang-undang bisa merevisi lagi Undang-Undang KPK untuk menampung aspirasi masyarakat dalam waktu singkat. Pilihan judicial review atau legislative review yang sama-sama konstitusional mencerminkan bangsa ini sudah dewasa dalam berdemokrasi. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.